Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar siswa-siswiku? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat tentunya. Mari kita belajar lagi untuk mengingat materi-materi yang sudah kita dapatkan dahulu. Dengan mencoba mengerjakan soal-soal kali ini saya ambil dari soal-soal SIMAK UI. Soal pertama, kalian bisa baca di sini. Dalam laboratorium patologi, suatu sampel urin yang mengandung 0,12 gram urea dengan MR60 direaksikan dengan asam nitrit berlebih. Urea bereaksi dengan persamaan ini, urea plus asam nitrit dihasilkan gas karbon dioksida dan gas nitrogen serta H2O. Gas yang dihasilkan dialirkan melalui larutan NaOH dan volume akhir diukur. Volume gas yang telah melewati larutan NaOH pada temperatur dan tekanan ruang adalah titik-titik. Diketahui volume molar gas pada kondisi itu adalah 24.000 cm3 per mol. Bagaimana kita memahami soal ini? Coba kita lihat. Ada sampel urin mengandung 0,12 gram urea. 0,12 gram urea yang ada di dalam sampel urin direaksikan dengan asam nitrit berlebih. Jadi urea yang bereaksi dengan asam nitrit sebanyak 0,12 gram atau 0,02 mol karena MR urea 60. Nah, ini menjadi reaksi pembatas karena asam nitritnya berlebih. Menurut persamaan reaksi ini, apabila urea yang bereaksi 0,02 mol, maka akan dihasilkan gas CO2 sebanyak 0,02 mol dan gas N2 sebanyak 2 kali 0,02 mol, berarti 0,04 mol. Jadi dalam reaksi ini dihasilkan gas karbon dioksida dan gas nitrogen. Kedua gas kemudian dialirkan melalui larutan NaOH. Ketika melalui larutan NaOH, maka gas CO2 bereaksi dengan NaOH. Karena CO2 itu oksida asam, bereaksi dengan basa, menghasilkan garam, Na2CO3 dan H2O. Sementara gas N2 ketika dialirkan melalui NaOH tidak bereaksi dan akan lanjut, maka gas yang tersisa setelah melewati larutan NaOH itu adalah gas N2 sebanyak 0,04 mol. Nah, berapa volume gas setelah melewati NaOH? Berarti kita menghitung berapa volume gas N2 sebanyak 0,04 mol. Nah, diketahui tadi volume molarnya 24.000 cm3 per mol. Nah, kita tahu volume gas itu sama dengan mol gas dikali volume molar. Volume gas N2 mol gas N2 diketahui, volume molar diketahui, berarti kita bisa menghitung bahwa volume gas N2 molnya dikali volume molar. Jadi untuk menghitung volume gas itu molnya dikali volume molar. Kenapa kalau pada STP kita menghitung volume gas sama dengan mol dikali 22,4 liter? Karena volume molar gas pada keadaan STP itu 22,4 liter, sementara di soal ini volume molar gasnya 24.000 cm3. Berarti volume gas sama dengan molnya dikali 24.000 cm3. Jadi soal ini jawabannya adalah 96 cm3. Bisa dipahami ya? Jadi kita belajar karena ini tadi ada kata-kata urea direaksikan dengan asam nitrit berlebih, berarti urea menjadi bereaksi pembatas. Maka untuk menghitung mol hasil reaksi sebagai pedomannya adalah molnya urea. Kita mendapatkan ada gas CO2 N2 dialirkan melalui NaOH yang bereaksi CO2-nya. Jadi CO2 terikat pada NaOH sehingga gas setelah melewati NaOH yang ada hanyalah gas N2. Volume gas molnya dikali volume molar. Demikian untuk soal yang pertama, semoga bisa difahami. Soal yang kedua, ini masih soal dari SIMAK UI ya. Sel makhluk hidup mempunyai volume yang normal ketika ditempatkan pada larutan yang mempunyai konsentrasi 0,3 molar.
Jika sel tersebut ditempatkan pada larutan dengan konsentrasi 0,1 molar, fenomena yang akan terjadi adalah, jadi ada sel makhluk hidup normal pada konsentrasi 0,3 molar. Bagaimana kalau sel ini kemudian kita pindahkan ke dalam larutan yang konsentrasinya 0,1? Nah, soal ini membawa kita untuk mengingat pada topik osmosis. Ya. Osmosis itu proses merembesnya partikel pelarut melalui membran semi permeabel ke larutan yang lebih pekat. Dalam soal ini, sel makhluk hidup itu bersifat semi permeabel. Nah, dinding sel makhluk hidup bersifat semi permeabel. Nah, sel makhluk hidup normal pada larutan 0,3 molar. Kita bisa menyimpulkan berarti sel makhluk hidup itu konsentrasinya 0,3 molar. Dipindahkan ke dalam larutan yang konsentrasinya 0,1 molar. Berarti larutan 0,1 molar ini larutan yang lebih encer dari sel makhluk hidup, karena sel makhluk hidup konsentrasinya 0,3 molar. Maka apa yang akan terjadi? Akan ada perpindahan pelarut air berpindah dari larutan encer ke yang lebih pekat. Berarti dari larutan 0,1 molar berpindah ke dalam sel yang konsentrasinya 0,3 molar melewati dinding sel yang bersifat semi permeabel. Berarti ada peristiwa osmosis. Air pelarut berpindah dari larutan encer dari 0,1 masuk ke larutan yang lebih pekat ke 0,3. Jadi fenomena yang akan kita temukan nanti, air masuk ke dalam sel. Akibatnya sel akan menggembung. Kenapa air masuk ke dalam sel? Karena sel konsentrasinya lebih tinggi dibanding larutan 0,1 molar. Ada proses osmosis. Jadi soal ini jawaban yang tepat, air akan masuk ke dalam sel dan menyebabkan sel menggembung. Kemungkinan masuknya air ke dalam sel akan meningkat. Karena ada proses osmosis. Nah, bisa dipahami ya? Nanti bisa diulang lagi. Soal yang ketiga, masih dari SIMA UI. Ada suatu campuran gas A, B, dan C. Komposisinya A 40%, B 30%, dan sisanya C menempati ruang 2 meter kubik pada suhu 27 derajat Celcius dan tekanan 300 mm Hg. Volume yang ditempati gas pada suhu 127 derajat Celcius dan tekanan 1000 mm Hg adalah. Nah, di sini kita berpikir ada gas, ada 3 macam gas pada suhu 27 derajat, tekanan 300 mm Hg, menempati ruang 2 meter kubik. Berapa volume yang ditempati gas jika suhu dinaikkan dan tekanannya juga dinaikkan? Nah, soal ini kita akan ingat pada persamaan gas ideal ya, PV sama dengan nRT. P tekanan, V volume, N jumlah mol gas, R tetapan, T suhu dalam derajat Kelvin. Nah, kalau kita tadi memahami soal di sini, suhunya diubah, kemudian tekanannya juga berubah. T1 27 derajat Celcius 300 derajat Kelvin, T2 dijadikan 127 derajat Celcius 400 derajat Kelvin. P1 300 mm Hg dinaikkan menjadi 1000 mm Hg. V1 2 meter kubik, V2 yang ditanyakan. Nah, dari soal ini kita R itu harganya akan tetap karena ini tetapan, sementara N juga tetap karena gasnya tidak berubah jumlahnya. Berarti mol gasnya akan tetap. Nah, sehingga kita nanti akan bisa membuat persamaan bahwa P1 V1 per T1 ini akan sama dengan P2 V2 per T2. Nah, tinggal kita masukkan saja ya. Ini V2-nya ketemu 0,8 meter
kubik. Jadi jawabannya B. Jadi untuk gas ideal PV sama dengan nRT. Berlaku hubungan jika jumlah molnya tetap ada P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Mudah kan ya soalnya? Jadi kalau kita pahami soal ini, maka soalnya tidak terlalu sulit. Soal berikut ini juga sebenarnya masih soal simak UI ya. Dalam wadah 10 liter pada suhu 27 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer, sebanyak 0,5 mol gas AB terdisosiasi, terurai menurut reaksi ini. Pada keadaan setimbang terdapat 0,2 mol gas A2. Pada keadaan setimbang terdapat 0,2 mol gas A2, sehingga besarnya harga Kp adalah titik-titik. Ini materi kelas 11 ya. Nah, dari soal ini bisa kita dapatkan volume ruangnya 10 liter, suhunya 300 derajat Kelvin, tekanannya 1 atmosfer. Kita juga akan menemukan bahwa pada reaksi ada diketahui mula-mula ada 0,5 mol gas AB terdisosiasi. Dari persamaan reaksinya, setiap 2 mol AB menghasilkan 1 mol A2, 1 mol B2. Kondisi awal ada AB sebanyak 0,5 mol. Tentunya ini awal belum ada. Pada keadaan setimbang, pada saat setimbang, terdapat 0,2 mol gas A2. Ini pada saat setimbang ada 0,2 mol gas A2. Semula A2 belum ada pada kondisi awal. Pada saat setimbang ada 0,2 mol. Kita berpikir, dari mana asal gas A2 sebanyak 0,2 mol ini? Oh, tentunya berasal dari hasil disosiasi AB. Nah, jadi pada saat reaksi berarti dihasilkan A2 sebanyak 0,2 mol. Nah, kalau A2 terbentuk sebanyak 0,2 mol, otomatis B2 juga terbentuk 0,2 mol karena koefisiennya sama. Sehingga pada saat setimbang juga ada B2 sebanyak 0,2 mol. Nah, bila A2 yang terbentuk 0,2 mol, berapa AB yang terdisosiasi? Dengan melihat perbandingan koefisiennya 2, 1, kalau ini 0,2 berarti di sini 0,4. Berarti AB yang terdisosiasi yang bereaksi sebanyak 0,4 mol. Awal ada 0,5 mol AB yang bereaksi 0,4 mol. Berarti saat setimbang AB tersisa 0,1 mol. Kita sudah tahu komposisi yang gas-gas yang ada pada saat setimbang. Sehingga kita akan bisa menghitung Kp-nya. Yang ditanyakan di sini kan Kp ya. Kita ingat cara menghitung Kp kalau rumusnya seperti ini, berarti Kp sama dengan tekanan parsial gas A2 dikali tekanan parsial gas B2 dibagi tekanan parsial gas AB pangkat 2. Nah, bagaimana kita menghitung tekanan parsial gas? Misalnya kita menghitung tekanan parsial gas A2, berarti molnya A2 dibagi mol total dikali tekanan total. Di sini molnya A2 itu 0,2, mol totalnya 0,1 plus 0,2 plus 0,2 ya, 0,5 dikali tekanan totalnya tadi 1 atmosfer. Ini. Demikian juga tekanan gas B2 berarti molnya B2 dibagi mol total kali P total. Tekanan parsial AB berarti molnya AB dibagi mol total kali tekanan totalnya. Sehingga kita masukkan ke dalam rumusan ini tekanan AB pangkat 2 karena koefisien AB di sini 2 ya, maka tekanan AB-nya di pangkat 2. Kita mendapatkan Kp-nya adalah 4. Nah, bisa dipahami ya. Nanti bisa diulang-ulang lagi apabila kurang paham dan ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan di grup. Demikian tutorial kita kali ini. Tolong difahami, diulang-ulang lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.